Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Ningsih, Prodi Perbankan Syariah dengan NIM D204020055, kelas PBS 4C, mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari obligasi dan sukuk beserta contohnya. Yang pertama itu definisi obligasi. Obligasi berasal dari kata obligar yang berarti ikatan atau kewajiban. Obligasi merupakan istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor atau pemegang obligasi tersebut telah meminjamkan uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman saat jatuh tempo. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh eijkman atau berupa badan hukum atau perusahaan yang memerlukan dana untuk kepentingan operasional atau ekspansi mereka. Kemudian yang kedua itu macam-macam obligasi. Yang pertama itu jenis obligasi ditinjau dari sisi penerbit, yaitu corporate bonds. Ditinjau dari sistem pembayaran bunga, yaitu zero coupon bonds. Ditinjau dari hak atau penukaran atau opsi, yaitu convertible bonds. Yang kemudian ditinjau dari segi jaminan atau collateral, yaitu secured bonds. Kemudian pengertian dari sukuk. Sukuk berasal dari bentuk jamak dari bahasa Arab, yaitu sak atau sertifikat dalam AAOIFI atau The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institute, atau akuntansi dan auditing organisasi untuk instansi keuangan Islam. Mengartikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak, manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atau proyek atau kegiatan investasi tertentu. Kemudian jenis-jenis sukuk. Yang pertama itu sukuk mudharabah, kedua sukuk musyarakah, ketiga sukuk murabaha, empat sukuk salam, kelima sukuk istisna, enam sukuk ijarah. Adapun contoh dari obligasi, yaitu pembiayaan perumahan. Masyarakat dapat menggunakan obligasi sebagai sumber pembiayaan untuk membeli rumah. Mereka dapat membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan pengembang perumahan atau lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan perumahan. Perusahaan pengembang perumahan dapat menerbitkan obligasi untuk pembiayaan pembangunan proyek-proyek perumahan. Hasil penerbit obligasi ini akan digunakan untuk membangun rumah-rumah yang kemudian dijual kepada masyarakat. Kemudian contoh dari sukuk, yaitu sukuk ijarah. Pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk ijarah untuk pembiayaan pembangunan proyek-proyek seperti infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Dalam struktur sukuk ijarah, pemerintah bertindak sebagai penyewa atau mustajir, dan aset-aset yang disewakan oleh investor sebagai pemilik aset atau mujir.
Kemudian investor yang membeli sukuk ini akan menjadi pemilik aset yang disewakan kepada pemerintah. Lalu pemerintah akan membayar sewa atau ujras secara berkala kepada investor selama masa sewa yang disepakati. Itulah pemaparan materi obligasi dan sukuk dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.